Bayangkan seorang pemuda yatim yang hidup sendirian di pedalaman Papua, tubuhnya kurus, matanya penuh kesepian, menahan lapar setiap hari hanya dengan sisa ubi hutan. Malam itu, saat kabut tebal turun dan hujan mengguyur hutan, terdengar raungan mengguncang bumi. Dari balik gelap, muncullah seekor harimau putih misterius, tubuhnya berlumuran darah, matanya berkilau bagai cahaya langit yang merintih. Bukannya menyerang, hewan buas itu justru roboh di depan kaki pemuda lemah itu. Detik itu juga, nasib keduanya berubah selamanya. Tapi siapa sangka, persahabatan suci mereka kelak akan berujung pada tragedi paling memilukan yang tak pernah dibayangkan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik misteri hutan Papua ini? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan yang sehat walafiat, rezeki yang lancar, dan hati yang penuh keberkahan. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun rapat malam itu, memukul dedaunan raksasa yang menaungi lembah hijau. Bau tanah basah merayap masuk ke pondok kecil dari kulit kayu tempat Elias berlindung. Ia duduk di lantai bambu yang dingin, memandangi sisa ubi bakar yang menghitam. Perutnya berkerut lapar, tetapi ia menahan diri. Besok masih panjang, dan hutan tidak selalu murah hati. Elias mengelus luka gores di lengannya. Sehari tadi ia meniti tebing licin demi mencari rotan yang bisa ditukar garam di kampung sebelah. Pulang membawa hampir kosong. Angin malam merayapi tubuh kurusnya, menusuk sampai ke tulang. Kesepian terasa seperti makhluk yang duduk di sisi, menatap tanpa kata. Sejak kecil ia bertahan sendiri. Ayah ibunya telah pergi, ditelan wabah saat kabut lembab menggulung kampung. Tidak ada tangannya menggenggam, tidak ada suara yang memanggil namanya saat gelap datang. Hanya bunyi rimba, dan nyala kecil tungku yang kadang-kadang hampir padam. Ia menghela napas panjang. Bertahan, gumamnya lirih. Besok lagi, Elias. Kata-kata itu bukan doa panjang, bukan tangisan. Hanya janji kecil seorang yatim untuk tidak runtuh. Di luar, petir menyambar jauh di balik bukit. Sejenak hutan sepi. Lalu, tanpa peringatan, raungan panjang membelah udara. Dalam sekali, menggetarkan lantai pondok. Elias merapatkan kain usang di bahunya. Ada sesuatu di luar sana. Bukan babi hutan. Bukan juga kasuari yang suara langkahnya berat namun bersahaja. Raungan ini mengandung getir, semacam nyeri yang dikeluarkan dengan marah. Ia berdiri, mengambil obor kecil yang ujungnya menghitam. Tangan kirinya meraih pisau belati yang dipermak dari mata parang tua. Hutan di malam Papua selalu tampak seperti dinding bernyawa. Pohon sagu menjulang, pakis liar memayungi tanah, akar-akar beringin menjuntai seperti tali raksasa. Kabut bergulung, bergesek dengan hujan, menciptakan tirai putih yang menelan jarak. Elias melangkah. Setiap langkah menimbulkan bunyi decit di lumpur. Raungan itu lagi. Lebih dekat. Dan di antara gulma dan batang liana, ia melihat kilau aneh. Seberkas putih. Menyala lemah seperti embun yang menangkap cahaya obor. Elias memicing. Lalu dadanya serasa berhenti. Di sana, di antara akar yang saling lilit, terbaring makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari dongeng para tetua. Seekor harimau putih. Besar, ototnya bergetar, dadanya naik turun. Bulu-bulunya seperti salju yang terjatuh di rimba tropis. Pada bahu kirinya, menempel tombak kayu dengan mata besi yang karatan. Darah menetes, hanyut oleh hujan,
membentuk garis tipis ke arah sungai kecil di bawah lereng. Elias terpaku. Obor di tangannya berkedip-kedip, ingin mati. Mata harimau itu membuka. Bukan merah murka. Bukan pula kuning dingin yang membekukan. Mata itu biru pucat, berkilau sendu seperti langit yang menahan hujan. Detik itu, ketakutan di dada Elias menyeret mundur langkahnya. Namun bukan lari yang akhirnya ia pilih. Ia maju. Pelan. 1 langkah. 2 langkah. Maafkan aku, bisiknya pada hutan yang diam. Aku tidak datang untuk melukai. Ia menancapkan obor ke tanah agar kedua tangannya bebas. Harimau itu mengeluarkan napas berat, separuh raung separuh keluh. Elias berlutut. Jemarinya gemetar saat menyentuh bulu yang basah. Hangat. Hidup. Luka di bahu terlihat dalam, dikelilingi darah yang mulai menggumpal. Tombak itu menembus miring, menyiksa setiap tarikan napas. Elias merogoh tas anyaman di punggungnya, mengeluarkan kain sobek, gulungan tali serat noken, dan sebotol kecil minyak kelapa campur daun obat yang ia pelajari dari seorang tetua. Aku akan menariknya, katanya lagi, seolah harimau itu mengerti. Rasanya akan sakit. Ia menahan tongkat tombak dengan kedua tangan. Hujan jatuh makin deras, membasuh keningnya. 1 tarikan. Tombak bergeser sedikit. Harimau itu meraung, kepala terangkat, cakarnya menghantam tanah. Elias hampir terpental, tapi ia tidak melepaskan. Bertahan, desisnya, bukan memerintah, melainkan berjanji. Ia taruh belatinya di samping, menggigit sehelai kain, dan dengan sekuat tenaga menekan tubuh harimau agar tidak terlalu menggeliat. Tarikan kedua. Besi berdecit menyeberangi daging. Raungan memecah malam. Burung-burung berhamburan. Petir menjawab dari kejauhan. 3 tarikan. 4. Pada tarikan kelima, tombak itu terlepas. Darah muncrat hangat ke telapak Elias. Ia segera menekan kain ke luka, mengikatnya kuat dengan serat noken. Tangan mudanya bergerak cekatan, mematri simpul, menahan perdarahan. Setelah itu, ia menuangkan minyak kelapa dan remasan daun pahit yang biasa dipakai untuk luka parah pada babi hutan. Harimau menggertakkan gigi, matanya menyala, tetapi tidak menyerang. Napasnya turun naik, basah, terengah. Bagus, Elias berbisik, menahan getar tubuhnya sendiri. Kau kuat. Waktu berjalan lambat. Hujan bergeser menjadi gerimis. Kabut menggulung lebih rendah. Elias duduk di samping makhluk itu, punggungnya bersandar pada akar beringin. Ia menatap wajah sang harimau dari jarak yang tidak wajar bagi seorang manusia miskin yang hidup hanya dengan belati. Aneh rasanya. Di tengah bahaya, ada damai. Sepi yang tadi menindih dada mengendur, berganti kehangatan ganjil yang tak ada namanya. Ingatan tua datang seperti api kecil menyalakan kegelapan. Ibunya pernah berbisik di ambang tidur, saat badai menampar dinding rumah. Ia berkata, setiap rimba punya penjaga. Setiap jiwa yang tersesat diberi kesempatan bertemu penolong yang tidak terduga, bila hati tidak membenci. Jangan takut pada yang dianggap buas, suara ibunya seperti menetes dari daun, takutlah pada kebencian yang menutup mata. Elias menatap telapak tangannya yang berlumuran darah. Ia tersenyum kecil. Terima kasih, Ibu, gumamnya. Aku mengerti. Harimau itu memiringkan kepala, seolah merespons suara yang tidak ia kenal. Elias mendekat, menguji batas. Ia mengelus bulu di sekitar telinga.
lembut, hangat. Mata biru itu berkedip, dan untuk sesaat, hutan seperti menahan napas. Malam kian larut. Elias tahu ia tidak bisa meninggalkan makhluk ini sendirian. Ia memutuskan bertahan sampai fajar. Ia menyalakan obor cadangan, memindahkan batu-batu untuk membuat pengeras tanah agar air tidak menggenang luka. Ia menutup bagian atas dengan daun lebar agar gerimis tidak langsung mengenai perban. Di sela-sela itu, ia bernyanyi pelan, lagu kecil yang pernah diajarkan ayahnya, tentang perahu di teluk dan ombak yang sabar. Suaranya lemah, tapi hangat, menyusup ke celah-celah kabut. Ketika dingin menggenggam lebih kuat, harimau itu menggeliat mendekat. Elias terkejut, namun tidak menjauh. Ia menyentuhkan bahunya ke sisi tubuh raksasa yang kini bergetar halus. Hangatnya mengalir ke tulang, mengusir gigil yang sempat membuat giginya gemeretak. Dalam hening, Elias menyadari sesuatu yang merayap pelan ke dalam dadanya. Bukan sekadar rasa iba. Bukan karena keajaiban melihat makhluk langka. Ini adalah perasaan memiliki. Seperti seseorang yang bertahun-tahun kehilangan, tiba-tiba menemukan rumah di tempat yang paling tak masuk akal. Di kejauhan, seekor burung hantu menjerit. Disusul bunyi patahnya ranting. Elias menoleh. Ia menajamkan pendengaran. Derap langkah. 2, 3. Bukan langkah kijang. Terlalu berat. Harimau itu mengangkat kepala, telinga tegak. Elias meraih belatinya dan memadamkan obor utama, menyisakan bara kecil. Gelap menelan warna, hanya sisa bayang yang bergerak di pinggir pandang. Suara itu mendekat, lalu menjauh. Hutan kembali sunyi. Elias baru sadar ia menahan napas. Ia keluarkan perlahan, menatap luka harimau. Perban mulai basah. Ia tambah simpul, mengikat lebih rapat. Harimau mengerang pelan. Elias mengangguk kecil. "Maaf," katanya. "Ini perlu." Fajar datang seperti selimut tipis meluncur dari punggung bukit. Gerimis menjadi rintik lembut. Kabut berubah dari putih pekat menjadi kapas halus yang bergerak malas. Saat cahaya pertama menyentuh daun-daun tinggi, harimau itu mencoba bangun. Kakinya goyah, bahu kirinya membebat sakit. Elias menahan, kedua lengannya memeluk leher kuat itu dari samping agar tidak roboh. Pelan, desisnya. Pelan saja. Harimau itu berdiri sempurna untuk beberapa detik. Otot punggungnya menegang seperti busur, ekornya bergerak lambat menebas udara. Mata biru itu menatap Elias. Ada sesuatu di sana. Janji. Atau barangkali ucapan terima kasih yang tidak memakai kata-kata. Elias mengangguk, menyambut tatap itu seolah mengerti bahasa lain. Mereka berjalan. Bukan jauh. Hanya berpindah ke tanah yang lebih kering di bawah naungan dahan. Elias membersihkan tempat itu dari duri dan batu tajam. Ia menyalakan api kecil dari serabut kering yang ia simpan di kantong bambu. Asap tipis membubung, mengusir nyamuk. Ia mengupas sisa ubi, menghangatkannya di atas bara, dan memecah menjadi 2 bagian. Separuh untuk dirinya, separuh ia letakkan di dekat harimau. Makhluk itu menoleh, mengendus, lalu tidak menyentuhnya. Elias tertawa pelan. "Baiklah," katanya, "kau bukan pemakan ubi." Ia memakan bagiannya perlahan, membiarkan hangatnya menjalar ke perut kosong. Saat matahari naik sejengkal, hutan mulai hidup. Serangga bernyanyi. Air di sungai kecil memantul seperti bilah perak. Elias bangkit, mengambil tempurung yang bisa menampung air,
berjalan ke aliran bening, dan kembali untuk membersihkan tepi luka harimau. Ia mengerjakannya cermat, mengusap lembut, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Harimau itu pasrah, hanya mengerling sesekali. Hari bergerak, dan di antara kerja sunyi itu, Elias bicara. Ia bercerita tentang ibunya yang suka menenun noken dengan pola gunung yang bersusun. Tentang ayahnya yang dulu menjerat ikan di sungai, mengajarinya membaca arah angin dari daun yang bergetar. Tentang kampung yang perlahan-lahan ditinggal orang karena tanah jadi pelit dan harapan jadi mahal. Ia tidak menangis. Ia hanya menata kata-kata seperti batu di tepi aliran, agar kenangan tidak hanyut sepenuhnya. Sinar siang menghangatkan kulit. Elias mengangkat wajah, memejam, merasakan damai yang lama tidak singgah. Ketika ia membuka mata, harimau itu sudah duduk, kepalanya tegak, menatap ke arah utara. Telinganya bergetar halus. Elias mengikuti arah tatap itu. Di balik dinding pepohonan, burung-burung yang biasa ceria malah terpencar. Suara yang sama semalam. Berat. Terukur. Tidak tergesa, tetapi pasti. Langkah manusia. Elias merasakan dingin merayap dari tengkuk. Ada kabar yang telah lama beredar di kampung. Tentang pemburu bayarannya menukar rimba dengan uang. Tentang orang-orang yang menertawakan kemiskinannya, lalu tiba-tiba ingin berbaik hati jika mengendus harta. Harimau putih ini, bagi mereka, bukan penjaga. Bukan legenda. Hanya kulit indah, gigi tajam, dan cerita yang bisa dijual. Harimau itu mendesis rendah, sebagai peringatan. Elias mengepalkan tangan. Otaknya bekerja cepat. Ia menata perban, menilai kondisi. Luka masih baru, kekuatan masih separuh. Namun menunggu bukan pilihan bijak jika langkah itu semakin dekat. Ia menunduk, menyentuh bahu harimau di sisi yang sehat. Kita harus bergerak, katanya pelan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka menyelinap ke jalur sempit yang hanya Elias tahu. Vegetasi menutup rapat, akar-akar membuat undakan licin. Elias berjalan di depan, membuka jalan dengan belati, menyibak pakis. Harimau itu mengikuti, langkahnya berat namun teratur. Kadang ia berhenti ketika nyeri mencengkeram bahu, dan Elias menunggu, mengatur napas, menghitung detak jantung yang bergemuruh di telinga. Suara langkah di belakang bertambah 1. Lalu 2. Bisik-bisik samar menembus sela daun. Elias tidak menoleh. Ia tahu arah aman, ke lembah kecil dengan dinding batu tempat lumut tumbuh tebal. Di sana ada gua dangkal yang jarang disadari orang karena pintunya tertutup akar beringin. Ia pernah bersembunyi di sana ketika banjir kilat memutus jalur. Mereka hampir tiba ketika bunyi logam beradu menyambar dari sisi kanan. Elias menunduk refleks. Sebuah mata panah kayu menancap di batang pohon, hanya sejengkal dari kepalanya. Harimau itu memutar tubuh, raungannya meledak, menembus siang yang seharusnya damai. Burung-burung kembali pecah. Udara jadi tebal. Elias menarik napas tajam. Ia meraih batu sebesar kepalan dan melemparkannya ke arah suara. Dentang lain, teriakan singkat, lalu sunyi tegang. Ia tidak menunggu. Ia mendorong pakis, mengalihkan arah ke lereng yang lebih curam. Kakinya terpeleset, lututnya menghantam tanah, namun ia bangkit lagi. Harimau itu mengikuti, nafasnya berasap, mata birunya terhunus berani di bawah sinar. Di depan, mulut gua akhirnya terlihat. Akar beringin menjuntai, menyatu dengan bayangan. Elias menunduk, menyibak, memberi jalan. Harimau itu masuk lebih dulu,
tubuh besarnya nyaris bergesekan dengan batu. Elias menyusul, menarik akar ke posisi semula. Hutan di luar kembali menjadi dinding hijau yang samar. Gelap memeluk mereka. Elias menunggu sampai napasnya mereda. Ia meraba dinding batu, dingin dan lembab. Harimau itu berbaring, luka di bahunya berdenyut, tapi matanya tidak lagi liar. Hanya waspada. Elias menempelkan telinga ke tanah, mencoba menangkap getar langkah. Ada. Jauh. Mendekat. Lalu berhenti. Ia merendahkan suara. Kau aman di sini, ucapnya. Selama aku bisa bernapas, tidak ada yang akan menyentuhmu. Kata-kata itu meluncur tanpa rencana. Bukan sumpah yang diucapkan untuk didengar siapapun, hanya komitmen diam seorang yatim yang telah menemukan sesuatu untuk dijaga. Waktu merayap, inci demi inci. Cahaya siang merembes tipis dari celah akar, menempel di bulu putih yang kini tampak bagai kabut yang membeku. Aroma batu basah bercampur bau besi dari darah yang mengering. Di luar, hutan melanjutkan rutinitasnya, seolah tidak ada yang bergeser. Padahal di dalam gua kecil itu, takdir tengah berubah alur. Elias bersandar dan memejam, bukan tidur, hanya mengistirahatkan mata. Dalam separuh sadar ia mendengar denyut harimau, berat namun ritmis, seperti drum kuno yang memanggil pulang. Dadanya menghangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian. Sore merunduk. Gerimis berhenti. Angin membawa bisik yang tidak ramah. Sekali lagi, langkah-langkah itu datang, lebih dekat dari sebelumnya. Ada bau asap tembakau, ada gumam pelan yang memotong-motong udara. Elias membuka mata, menegakkan punggung. Tangan kirinya meraih belati. Harimau itu mengangkat kepala, telinganya menegang, raungan tertahan menggantung di tenggorokan. Di luar akar yang menutup mulut gua, bayangan orang melintas. Sekejap. Lalu hilang. Muncul lagi. Suara besi diseret pelan. Tanah dipijak dengan cara orang yang tahu apa yang dicari. Elias menahan napas, menatap mata biru itu, dan di sana ia melihat pantulan dirinya sendiri. Ketakutan. Keberanian. Keputusan yang tidak bisa diundur. Senja menebalkan warna. Hutan menahan suara. Dan di sela akar yang lembab itu, sebuah telapak tangan asing menyibak dedaunan, mencongkel celah, membuka sedikit ruang bagi cahaya. Elias merapatkan tubuh ke dinding batu, menjaga makhluk yang kini menjadi beban juga sekaligus harapannya. Harimau itu bergeser, memelihara jarak yang siap meledak jika terpaksa. Di batas gua, napas manusia terdengar. Pelan, tajam. Lalu, tanpa salam, ujung mata panah menembus masuk, mengendus kegelapan, mencari sesuatu untuk dilukai. Elias menggenggam belati lebih erat, merasakan ujungnya berdebar bersama nadi. Ia mencondongkan badan, hanya sedikit, cukup untuk menutup ruang, cukup untuk menjadi tembok terakhir. Di perjalanan hidupnya yang penuh sepi, Elias tidak pernah membayangkan saat seperti ini. Ia bukan pahlawan. Ia hanya seorang yatim yang menolak kehilangan lagi. Dan malam itu, di jantung rimba Papua, di gua kecil berakar beringin, ia memilih berdiri di garis paling tipis, di antara makhluk yang terluka dan tangan-tangan serakah yang mulai meraba kegelapan. Senyap menggantung. Api kecil di dadanya menyala. Di luar, angin menelan bau tembakau. Di dalam, mata biru itu tetap menatapnya tanpa berkedip. Dan di antara dua pandang yang saling menguatkan itu, sesuatu yang besar diam-diam tumbuh, seperti benih keras yang ditempa badai, bersiap memecahkan tanah.
Tangan asing itu mencongkel akar beringin sedikit demi sedikit, mengubah celah kecil menjadi lubang yang bisa mengintip ke dalam. Nafas manusia menetes seperti hujan, pelan namun tajam. Elias menempel pada dinding batu yang lembab. Di sampingnya, harimau putih menggeram rendah, nada peringatan yang lahir dari sakit dan marah, seperti petir yang ditahan awan. Obor kecil sudah padam sejak tadi. Hanya cahaya senja yang meresap dari sela akar, menorehkan garis samar di bulu putih yang kini berdebu. Ujung mata panah masuk lebih jauh, meraba gelap seperti lidah besi yang tak sabar. Elias tahu, satu gerak ceroboh saja akan memancing hujan panah. Ia menggeser telapak kakinya sejengkal, mengukur jarak, menahan agar kerikil tidak berderak. Ia mengingat pelajaran tua dari ayahnya. Di hutan, yang bergerak duluan sering kalah. Yang sabar memenangkan nafas. Tangan di luar menahan akar, lalu sebuah mata memicing menatap ke dalam. Sebuah suara pria terdengar, berat, menahan senyum yang tidak ramah. Elias, panggil suara itu. Aku tahu kau di situ. Nama itu melesak ke dada seperti batu jatuh ke sungai. Elias kenal suara itu. Lukas. Orang kampung yang dulu menukar jaringnya menjadi senapan rakitan. Mulutnya manis, tangannya dingin. Ia yang sering berkata kepada Elias bahwa rimba adalah dagangan. Bahwa kulit, gigi, dan cakar lebih berharga dari dongeng tetua. Ayo, Elias, sambung suara lain, lebih serak, lebih licin. Kami tidak datang untuk menyakitimu. Kami datang membawa garam, beras, gula. Kami cuma ingin memastikan kau aman. Itu Timo. Pedagang yang suka berhutang kebaikan, lalu menagihnya dengan harga jiwa. Elias menutup mata sejenak. Ia bisa membayangkan wajah mereka di luar. Lukas memegang busur, Timo menatap dengan mata yang selalu tampak basah, bukan karena iba, melainkan karena hitung-hitungan. Harimau putih menunduk, menempelkan dahinya ke lengan Elias. Bukan ketakutan. Lebih seperti isyarat. Elias menyentuh kepala itu, satu elusan pendek yang ia harap bisa menenangkan. Ia menarik napas, merasakan dingin batu merambat ke tulang. Elias, Timo bersuara lagi, lebih pelan. Kau lihat sendiri, banyak anak kecil di kampung membutuhkan makan. Kalau kulit itu kita jual, semua akan senang. Kau pun akan dapat bagian. Kau tidak perlu sengsara lagi. Kau bisa beli cangkul baru, beli baju baru. Kau bisa hidup sebagai manusia yang layak. Kata-kata itu disusun teliti, seperti jaring yang terlihat kosong padahal sudah dipasangi kail. Elias merasakan panas naik ke wajahnya. Ia memikirkan ibunya, memikirkan Jalinoken dengan pola gunung yang rapi, memikirkan kata-kata yang dulu diucapkan dengan suara bergetar. Jangan tukar belas kasih dengan kenyamanan. Jangan jadikan makhluk yang mempercayaimu sebagai tangga untuk menaiki hari. Di luar, Lukas mendesah tidak sabar. Sudahlah. Kalau tidak mau bicara, kurobek saja akar ini. Elias membuka mata. Ia menoleh ke harimau. Luka di bahu masih berdarah tipis. Kekuatan masih separuh. Menghadapi dua orang bersenjata dengan makhluk terluka di belakangnya adalah kebodohan. Mengalah tanpa bertarung adalah pengkhianatan. Ia memilih jalan ketiga. Kelicikan yang ia pelajari dari rimba. Ia merayap pelan ke sisi mulut gua, memilih tempat di mana akar paling rapat. Dengan belati, ia menggesek batu hingga memercikkan serpih kecil. Ia mengeluarkan bun berisi daun kering dan sedikit getah damar yang selalu ia simpan di lipatan kain.
Ia ingat larangan tetua untuk tidak menyalakan api di gua sempit. Namun ia tidak berniat membuat api besar. Ia hanya butuh asap. Serpih kecil menyambar daun kering. Asap tipis lahir, dingin dan pelan, seperti hantu yang baru bangkit. Elias menutup bagian api dengan tanah basah agar tidak menjadi nyala. Ia kipaskan pelan ke arah mulut gua. Asap merayap seperti ular, menemukan celah-celah akar, menyenggol hidung manusia di luar. Wah, Timo batuk pelan. Ada asap. Dia mau mengusir kita, geram Lukas. Tarik saja akarnya, desak Timo. Asap makin tebal. Elias tahu ia punya waktu sangat sedikit sebelum mereka benar-benar marah. Ia memutar badan, berbisik di dekat telinga harimau putih. Kau kuat, katanya. Kau penjaga rimba. Kau dan aku harus keluar dari sini. Pelan, tapi pasti. Harimau itu menatapnya. Mata biru yang dingin menampung nyala kecil yang tinggal baranya. Elias meraih noken, memasukkan sedikit perban, minyak kelapa, dan serpihan damar. Ia mengikat pinggangnya lebih kencang. Lalu ia menunjuk celah gelap di sisi kiri gua, lubang sempit yang pernah ia temukan saat banjir. Pintu keluar kedua. Tertutup batu yang longgar dan lumut tebal. Butuh tenaga untuk menyingkirkannya. Butuh keheningan agar tidak menarik perhatian. Di luar, akar mulai berderit. Lukas benar-benar menariknya dengan pisau. Elias menempel telapak tangannya pada batu, mendorong perlahan. Harimau itu bergerak mengikuti, tubuhnya menekuk dengan kelenturan yang sulit dipercaya. Batu bergeser sejengkal. Lumut runtuh seperti hujan hijau. Elias berhenti, menahan batuk, menunggu agar debu tidak memancing bersin. Cepat, bisiknya, bukan marah, hanya memanggil keberanian yang tersisa. Batu bergeser lagi. Celah cukup untuk tubuh manusia kurus. Namun untuk tubuh harimau, perlu lebih lebar. Elias memusatkan tenaga, mendorong dengan bahu. Lututnya berderit menahan beban. Harimau mengangkat kaki depan, memasukkan kepala ke celah, mendorong dari dalam dengan kekuatan yang tersisa. Batu mengeluh, bergeser lebih banyak, dan celah itu terbuka. Cukup untuk lolos satu keajaiban putih. Akar di depan akhirnya terbelah. Cahaya senja memuncrat tajam. Siluet Lukas muncul, busur terangkat, mata seperti bilah besi. Ia melihat asap, mengipas dengan tangan, melangkah masuk. Elias tidak menunggu. Ia meluncur ke celah samping, merangkak cepat seperti biawak muda. Harimau mengikuti, menahan erang saat bahunya bersentuhan dengan pinggir batu. Elias memutar badan, menarik kepala harimau agar masuk lebih dalam. Bulu putih tersapu lumut, menjadi hijau kusam. Di belakang, suara langkah masuk ke gua utama. Timo bersin, Lukas memaki. Mereka lolos ke lorong sempit yang berakhir pada belukar rapat. Udara di sini lebih dingin. Bau tanah lebih tajam. Elias menyibak belukar dengan belati. Dunia di luar menyambut dengan senja yang condong ungu. Hutan memanjang seperti pintalan waktu yang mulur. Mereka menuruni lereng kecil, menjejak tanah yang ditutupi daun kering. Elias menandai arah di kepala. Sungai kecil di bawah. Lalu jalur batu yang disembunyikan akar. Lalu satu dataran yang ditinggalkan banjir. Di sana ada pohon sagu rebah yang bisa dipakai sebagai jembatan. Harimau berjalan di belakangnya. Napasnya berat, tapi langkahnya tetap lurus. Sesekali ia berhenti, menoleh, seolah memastikan tidak ada yang tertinggal.
Elias menahan diri untuk tidak menoleh terlalu sering. Orang yang dikejar sering kalah oleh keinginan melihat ke belakang. Ia fokus pada tanah, pada pijakan yang tidak mengundang bunyi. Pada ruang di antara pakis yang bisa dilalui tubuh besar tanpa menghantam batang. Di atas, suara Lukas dan Timo pecah marah. Mereka menemukan gua kosong. Mereka menyadari ada jalan lain. Mereka pasti akan menyisir lereng. Elias mempercepat langkah, namun tetap tenang. Ia memilih jalur yang menyamarkan jejak, melewati serasah tebal, menginjak batu licin, menyeberang akar menggantung. 2 kali ia hampir tergelincir, dan 2 kali harimau merunduk siap menyangganya. Gerak kecil yang mengatakan, "Kau tidak sendiri." Sungai kecil itu akhirnya menampakkan sorotnya. Airnya bening, mengalir pelan di antara batu hitam. Elias berlutut, menciduk air dengan kedua tangan, membasuh wajah, lalu menyodorkan telapak yang basah untuk harimau. Makhluk itu mengendus, menjilat perlahan. Luka di bahu menetes lagi. Elias mengikat ulang perban dengan tali serat yang lebih kuat, menambahkan remasan daun pahit, menekan agar darah berhenti. Harimau meringis, namun tidak menghindar. Elias mengangguk kecil. Dalam hati ia membisikkan nama yang baru lahir di lidah. "Biru," ujarnya pelan. "Kau seperti langit hujan. Biar begitu ku panggilmu. Biru." Mata itu berkedip, seolah menerima. Mereka menyeberangi sungai dengan batu-batu besar sebagai pijakan. Elias melompat ringan, lalu menoleh mengarahkan langkah harimau agar tidak menekan bahu yang luka. Di seberang, hutan merapat seperti tirai tebal yang siap menutup cerita mana saja yang ingin disembunyikan. Elias memilih jalur yang mengarah ke dataran banjir. Di sana tanah empuk, jejak cepat hilang. Di sana juga ada pohon sagu rubuh yang bisa ditelusuri tanpa meninggalkan tanda. Senja turun penuh. Warna ungu berubah menjadi biru kelam. Serangga menyalakan nyanyian malam. Elias memperhitungkan waktu. Mereka butuh tempat lebih aman sebelum gelap total. Ia memikirkan sebuah bukit kecil dengan batu-batu raksasa yang tersusun seperti gigi naga. Di bawahnya ada celah yang kering, cukup luas untuk bernafas, cukup sempit untuk mempersulit pemburu. Suara ranting patah meletup di kejauhan. Elias membeku. Biru mengangkat kepala, telinga mengarah pada sumber suara. Ada lebih dari 2 orang sekarang. Mungkin sudah memanggil kawan. Mungkin kabar tentang harimau putih menyebar secepat nyala ilalang. Elias mengambil keputusan. Ia mengganti rencana. Bukit batu terlalu jauh jika pemburu sudah menyebar. Ia memilih naik ke punggung lereng yang ditumbuhi pandan hutan. Daunnya panjang dan tajam, membentuk dinding alami yang membuat langkah manusia lambat. Elias yang ringan akan lebih mudah menembusnya. Biru yang besar akan terlindung oleh tebalnya rumpun. Luka biru memang akan tersayat sedikit, namun lebih baik tersayat daun daripada tersayat mata panah. Mereka menanjak. Pandan hutan mencakar kulit, meninggalkan garis merah di lengan Elias. Nafasnya memburu. Ia melirik biru, memastikan langkahnya tidak tersangkut. Harimau itu mendesis ketika daun menggigit kulitnya, tetapi ia terus maju, seperti mengerti bahwa setiap rasa sakit yang diterima sekarang adalah harga untuk hidup esok. Di bawah, suara manusia terdengar lagi, lebih dekat, memantul pada batang-batang. Ada tawa pendek. Ada kata-kata yang tak perlu ditangkap artinya untuk mengerti niat. Di puncak kecil lereng, Elias menemukan celah rendah di bawah akar waru besar yang mencengkeram tanah seperti tangan. Ia merayap masuk, membersihkan daun kering,
menepuk tanah agar rata. Biru berbaring miring, menyembunyikan bahu yang luka di sisi dalam. Elias memegang perban, memeriksa Simpul. Aneh rasanya, di tengah ketakutan, tangannya tetap tenang. Seperti ada suara tua yang membimbing dari balik kulit. Suara ibunya. Suara ayahnya. Suara rimba yang tidak pernah benar-benar meninggalkan orang yang mempercayainya. Ia menengadah, menatap sepetak langit di antara daun. Gelap mulai menetes seperti tinta. Elias menempelkan dahi ke tanah, menahan gemetar yang muncul tiba-tiba. Bibirnya bergetar perlahan, mengirimkan kata-kata yang dulu sering ia dengar saat menunggu badai. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya. "Jangan biarkan hatiku menukar belas kasih dengan rasa aman. Jangan biarkan langkahku menjadi alasan sebuah kepercayaan patah." Biru menoleh, menempelkan moncongnya ke pergelangan tangan Elias. Hangat. Sunyi. Keduanya diam, berbagi nafas. Di luar, hutan berjalan terus seperti waktu yang keras kepala. Suara pemburu berpindah, melewati jalur yang tadi ditinggalkan, mengendus sisa asap yang tersapu angin, lalu menghilang untuk beberapa detik yang terasa panjang. Elias memanfaatkan jeda itu. Ia mengeluarkan beberapa buah hutan kecil dari noken, menggigit satu demi satu meski rasa pahitnya menempel di lidah. Perutnya menolak, tapi ia memaksa. Tenaga harus disimpan. Ia mengambil air dari tempurung, memberi minum pada Biru sedikit saja, cukup untuk membasahi mulut. Ia mengatur rencana untuk malam. Bergantian tidur. Telinga tidak boleh lengah. Api tidak boleh dinyalakan. Pagi harus dicapai tanpa pertumpahan darah, jika bisa. Jika tidak bisa, ia sudah menyiapkan belati di tempat yang mudah diraih. Dalam remang, ia membuka kenangan seperti membuka baik noken lama. Ia melihat dirinya kecil, berlari di pasir sungai mengejar capung. Ia melihat ibunya tersenyum, garis halus di sudut mata seperti sungai yang sabar. Ia melihat ayahnya menancap tongkat di tepi kebun, menyebut arah angin dengan nama yang seolah memanggil sahabat. Ia melihat kampungnya menua, wajah-wajah pergi, suara-suara tinggal menjadi gema. Lalu ia melihat malam ini, gua, akar beringin, panah, asap, dan seekor harimau putih yang memilih berbaring di samping anak manusia, menyerahkan punggungnya pada belati kecil dan keberanian yang baru tumbuh. Suara di bawah lereng bangkit lagi. Ada langkah mendekat, terukur, hati-hati. Elias menahan nafas, memegang belati erat, menempel pada tanah. Biru menegang. Mata biru itu berubah menjadi dua pilar cahaya yang siap menjadi badai. Daun pandan bergesek pelan, mengantar aroma keringat manusia yang tidak pernah bisa disamarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan rumpun. Sunyi menggantung berat. Lalu ujung busur menyibak daun, membuka jendela kecil ke dunia di balik persembunyian. Elias melihat kuku jari yang hitam oleh tanah, gelang rotan di pergelangan, kilau besi yang menelan cahaya senja terakhir. Lukas. Hanya setipis daun yang memisahkan mereka. Elias memiringkan belati, menunggu garis kesempatan yang lahir setipis rambut. Biru menahan geram, ototnya berdenyut seperti tali busur yang ditarik diam. Di udara, ketegangan menebal. Rimba menutup mulut. Malam merapat. Dan di antara daun pandan yang tajam, di ambang garis yang memisahkan buruan dan pelindung, Elias siap melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Bukan untuk menang. Bukan untuk membunuh. Hanya untuk menjaga yang sudah mempercayakan hidupnya di bawah tangan seorang yatim. Ujung busur menyibak daun, dan pada detik ketika kuku-kuku jari Lukas tampak jelas,
Elias bergerak lebih cepat dari ragu. Ia menyayat tali busur dengan belati, satu gesit yang dilatih oleh rasa lapar bertahun-tahun. Tali terputus, busur melorot, teriakan pendek pecah dari bibir Lukas, teriris oleh tajam pandan di kiri kanan. Elias tidak menunggu. Ia menyambar pergelangan itu, memelintir ke bawah, menekan dengan tulang bahu agar besi di tangan tidak sempat mencari sasaran. Biru mendesis, mengangkat tubuhnya separuh. Geramnya membelah malam yang belum utuh. Lukas tersurut mundur, menabrak rumpun pandan, menjerit lagi ketika daun-daun setajam pisau menyayat kulit. Dari bawah lereng, Timo memaki, lalu bunyi langkah-langkah lain menyusul, berat dan rakus. Elias menoleh cepat kepada Biru. Satu isyarat kecil. Tahan. Ia melempar busur yang sudah ompong ke arah suara Timo, menciptakan bunyi berdebuk yang menipu telinga. Timo menghentikan langkah, lalu menuki ke arah benda jatuh itu, dikira mangsa terjerembab. Dalam selang sekejap itu, Elias menarik napas sedalam mungkin, mengumpulkan tenaga di tumit, melesat keluar dari persembunyian, mengayun belatinya memotong tali kantong kecil di pinggang Lukas. Kantong itu berisi biji damar kering yang biasa dipakai membuat api cepat di hutan. Terpental, menumpahkan isinya ke tanah lembab. Lukas merogoh pinggang mencari pisau. Elias menahan tangannya dengan lutut, menggeser, lalu mendorong kuat-kuat agar tubuh Lukas terguling menuruni lereng. Laki-laki itu menghantam akar, mengumpat, tersangkut, lalu lolos lagi seperti karung jatuh. Timo mengangkat kepala, kaget, matanya memantulkan gerimis. Ia melihat Elias. Ia melihat kilat putih di balik rerumpun. Senyumnya muncul. Dingin, tenang. Bagus, katanya pelan. Kau di sini. Di tangannya, seikat obor menyala. Bukan kayu semata. Dilumuri lemak hewan. Api itu tidak sekadar curi pandang. Api itu memanggil kematian. Timo mengangkat obor seperti orang yang mengangkat panji. Satu gerak kecil, dan daun pandan yang kering di ujung-ujungnya akan menyala. Hutan bisa menjadi mulut yang menelan siapa saja. Elias merapat pada Biru. Ia membisikkan rencana yang lahir tergesa, namun tajam. Keduanya melesat menurun dari sisi berbeda, menembus sela akar, meninggalkan jejak yang dipecah dua agar kebingungan tumbuh. Timo melempar obor. Api berlari di ujung daun, menjilat keras, mengeluarkan bunyi renyah seperti tulang retak. Pandan menyala, mengirim asap tebal yang memaksa mata berair. Biru mendahului, tubuhnya yang besar melompat di celah-celah akar seperti bayangan. Elias menyusul, menekan telapak kakinya agar mendarat tanpa bunyi. Di belakang, Lukas bangkit dengan wajah tercabik, memaki sambil meraih busur cadangan. Dua sosok lain muncul dari bawah, membawa tombak dengan mata besi yang sedikit bengkok. Timo memberi aba-aba pendek. Api menebal. Asap mengalir ke kanan. Elias membaca arah angin dan menekuk rute ke kiri. Mereka menuruni lereng dan mencapai tepian rawa sagu. Tanah kenyal, berlemak, menelan pijakan. Bau busuk manis menonjok hidung. Tempat yang dibenci manusia buru-buru, tetapi dicintai hewan yang tahu cara berjalan. Elias mengajari kakinya mengambang di atas akar serabut. Ia mengisyaratkan Biru untuk menempuh jalur air dangkal yang memantulkan langit. Air memakan bau. Air menyamaratakan dunia. Biru memasuki aliran, menahan erang ketika bahu yang luka tersentuh. Elias memotong beberapa helai pandan, meremuknya, mengusak cairan hijau itu ke perban. Bau tajamnya menusuk. Ia juga mengusap cairan itu ke betisnya sendiri, menghilangkan sisa bau keringat.
Mereka menapa perlahan, lalu menunduk di bawah batang sagu rebah. Di sana gelap basah, tapi aman. Elias menyapu lumpur untuk memadamkan kilau putih di bulu biru yang bisa memanggil mata jahat. Suara para pemburu memantul dari atas, buram oleh asap. Mereka berdebat, menebak arah, memaki satu sama lain karena api yang mereka nyalakan memakan jalur sendiri. Timo menyuruh pecah menjadi 2 kelompok. Lukas ingin turun ke rawa. Yang lain takut tergelincir. Sementara mereka bertengkar, Elias menarik Biru lebih masuk, menyusuri bawah batang yang panjang, keluar di sisi yang ditutup semak tebal. Malam jatuh penuh. Gerimis mereda, menyisakan bau hangus yang bertengger di daun. Di kejauhan, burung malam melengking. Elias mengatur langkah menuju jalur batu yang mengarah ke punggung bukit kecil. Ia ingat sebuah celah antara 2 batu besar yang menyatu seperti gigi, tempat anak-anak kampung dulu bersembunyi dari hujan. Jika sampai ke sana, mereka bisa tidur beberapa jam tanpa takut disapu air. Di tengah jalan, kakinya tersentak. Tali halus menjerat mata kaki, menarik keras ke samping. Tubuhnya terpelanting ke tanah, bahu menghantam batu. Sebuah lonceng kecil yang dibuat dari kaleng bekas berdering nyaring, menusuk malam. Elias menggertakkan gigi, menahan pekik. Biru menoleh cepat, mata birunya menyala tajam. Jerat sederhana. Ditarik oleh tangan yang paham kebiasaan mangsa. Elias meraba simpul di balik rumput, menemukan ikatan yang disamarkan dengan tanah. Ia memotongnya, menahan lonceng agar tidak berdering lagi. Namun dering pertama sudah terbang terlalu jauh. Suara manusia menjawab dari bawah, pendek dan tegas. Elias berdiri, menggoyang kebas di pergelangan. Darah turun ke telapak kaki, meninggalkan rasa berdenyut. Ia memberi isyarat kepada Biru untuk berpindah ke sisi kanan. Mereka menyelinap ke arah batu-batu besar, namun malam ini tampaknya menolak memberi hadiah. Dari depan, bayangan tinggi kurus muncul, membawa jaring gulung yang tepinya bertabur kait logam. Sani. Orang yang dulu pernah berbagi garam saat Elias kehabisan. Orang yang dulu tertawa ringan, membuat cerita tentang bintang-bintang di atas sungai. Kini matanya kosong. Jaring di tangannya menggantung seperti awan buruk. Sani tidak berteriak. Ia hanya melempar jaring dengan kesabaran orang yang mengerti cara menangkap burung di sore hari. Jaring itu melebar, jatuh seperti selimut malam. Elias menekuk lutut, menghindar ke kiri. Jaring mengejar udara, mengait pepohonan, lalu menutup setengah badan Biru. Kait logam menggigit bulu dan kulit. Harimau itu meraung, geramnya menyalakan jari-jari tangan Elias yang berkeringat. Elias melompat. Belatinya menyambar, memotong tali jaring satu persatu. Sani bergerak cepat, menarik, menyeret, berharap luka di bahu Biru menyerah duluan. Elias tidak memberi ruang. Ia menanduk bahu Sani dengan keras, memasukkan tubuhnya ke ruang yang rapat, membuat Sani kehilangan keseimbangan. Mereka bergumul pendek, saling dorong, saling duga. Elias menghantam dagu Sani dengan kepala. Sani terhuyung, jaring kendor. Biru meledak dari dalam lilitan, menebas udara dengan kaki belakang, memutus sisa tali. Lukas dan 2 orang lain menghambur dari kanan, membawa tombak. Timo muncul dari kiri, obor menyala lagi, api bergerak seperti lidah setan di antara batang. Mereka mengepung. Elias menilai jarak, menghitung napas. Di belakang punggungnya, batu-batu besar membentuk dinding. Di bawah kakinya, tanah miring ke arah jurang kecil yang ditumbuhi pakis. Di depan, mata besi dan cahaya api. Biru berdiri tegak,
meski bahunya berdenyut liar. Otot punggungnya bergelombang. Matanya tidak lagi sendu. Tatapannya menjadi janur yang ditarik kencang. Elias tahu bahwa sekali Biru bergerak, darah akan bicara. Ia menatap luka itu, menatap belatinya yang kecil, menatap manusia-manusia yang kehilangan bentuk dalam ambisi. Ia memilih jarak paling tipis, lalu menghantam keheningan dengan akal. Ia meraih noken, mengeluarkan damar sisa, menaburkannya di tanah kering di depan Timo. Satu lemparan batu pada obor, dan bunga api muncrat, menyambar damar yang haus nyala. Api meloncat ke arah Timo sendiri. Laki-laki itu berseru kaget, mundur tergesa, kehilangan keseimbangan. Tombak yang dipegang orang di sebelahnya bergerak liar, memaksa Lukas melompat ke samping. Setengah lingkaran kepung retak. Sekarang, desis Elias. Biru menerjang ke arah celah yang terbuka. Bukan untuk membunuh. Untuk memecah lingkaran. Tubuh besar itu menghantam dada orang yang memegang tombak paling dekat. Udara keluar dari mulut orang itu dalam satu hembusan yang terdengar seperti daun diremas. Elias menyelinap di belakang Biru, menangkis tombak Lukas dengan belati, membiarkan besi itu meluncur memotong udara kosong. Ia menendang lutut Lukas, membuatnya jatuh setengah tubuh. Mereka berdua meledak menuju sisi miring yang ditumbuhi pakis. Di bawahnya, jurang kecil menganga, ditutup batang pohon tumbang yang rebah sebagai jembatan alam. Di kejauhan, gemuruh halus terdengar dari dalam perut bukit. Air. Tanah basah yang kenyang. Hutan yang selama sehari semalam disiram hujan, menyimpan sesuatu yang siap longsor. Elias melesat di atas batang tumbang, menapaki lumut yang licin. Biru mengikuti, cakar-cakarnya mencari pegangan pada kulit kayu yang membusuk. Di belakang, Timo berteriak agar tombak dilempar. Sani bangkit setengah oleng, menarik jaring yang tersisa, mencoba sekali lagi menutup ruang. Lukas mengejar dengan wajah merah, matanya liar. Batang di bawah kaki Elias mengeluh. Retakan kecil terdengar. Lebih dulu halus, lalu meluas seperti benang yang disobek. Biru berhenti sejenak, intuitif, memindahkan berat tubuhnya ke sisi yang masih kuat. Elias mempercepat langkah, ingin mencapai tanah seberang sebelum batang menyerah pada berat dunia. Malam jatuh penuh. Gerimis mereda, menyisakan bau hangus yang bertengger di daun. Di kejauhan, burung malam melengking. Elias mengatur langkah menuju jalur batu yang mengarah ke punggung bukit kecil. Ia ingat sebuah celah antara dua batu besar yang menyatu seperti gigi, tempat anak-anak kampung dulu bersembunyi dari hujan. Jika sampai ke sana, mereka bisa tidur beberapa jam tanpa takut disapu air. Di tengah jalan, kakinya tersentak. Tali halus menjerat mata kaki, menarik keras ke samping. Tubuhnya terpelanting ke tanah, bahu menghantam batu. Sebuah lonceng kecil yang dibuat dari kaleng bekas berdering nyaring, menusuk malam. Elias menggertakkan gigi, menahan pekik. Biru menoleh cepat, mata birunya menyala tajam. Jerat sederhana. Ditarik oleh tangan yang paham kebiasaan mangsa. Elias meraba simpul di balik rumput, menemukan ikatan yang disamarkan dengan tanah. Ia memotongnya, menahan lonceng agar tidak berdering lagi. Namun dering pertama sudah terbang terlalu jauh. Suara manusia menjawab dari bawah, pendek dan tegas. Elias berdiri, menggoyang kebas di pergelangan. Darah turun ke telapak kaki, meninggalkan rasa berdenyut. Ia memberi isyarat kepada Biru untuk berpindah ke sisi kanan. Mereka menyelinap ke arah batu-batu besar, namun malam ini tampaknya menolak memberi hadiah. Dari depan, bayangan tinggi kurus muncul,
membawa jaring gulung yang tepinya bertabur kait logam. Sunny, orang yang dulu pernah berbagi garam saat Elias kehabisan. Orang yang dulu tertawa ringan, membuat cerita tentang bintang-bintang di atas sungai. Kini matanya kosong. Jaring di tangannya menggantung seperti awan buruk. Sunny tidak berteriak. Ia hanya melempar jaring dengan kesabaran orang yang mengerti cara menangkap burung di sore hari. Jaring itu melebar, jatuh seperti selimut malam. Elias menekuk lutut, menghindar ke kiri. Jaring mengejar udara, mengait pepohonan, lalu menutup setengah badan biru. Kait logam menggigit bulu dan kulit. Harimau itu meraung, geramnya menyalakan jari-jari tangan Elias yang berkeringat. Elias melompat. Belatinya menyambar, memotong tali jaring satu persatu. Sunny bergerak cepat, menarik, menyeret, berharap luka di bahu biru menyerah duluan. Elias tidak memberi ruang. Ia menanduk bahu Sunny dengan keras, memasukkan tubuhnya ke ruang yang rapat, membuat Sunny kehilangan keseimbangan. Mereka bergumul pendek, saling dorong, saling duga. Elias menghantam dagu Sunny dengan kepala. Sunny terhuyung, jaring kendor. Biru meledak dari dalam lilitan, menebas udara dengan kaki belakang, memutus sisa tali. Lukas dan dua orang lain menghambur dari kanan, membawa tombak. Timo muncul dari kiri, obor menyala lagi, api bergerak seperti lidah setan di antara batang. Mereka mengepung. Elias menilai jarak, menghitung napas. Di belakang punggungnya, batu-batu besar membentuk dinding. Di bawah kakinya, tanah miring ke arah jurang kecil yang ditumbuhi pakis. Di depan, mata besi dan cahaya api. Biru berdiri tegak, meski bahunya berdenyut liar. Otot punggungnya bergelombang. Matanya tidak lagi sendu. Tatapannya menjadi janur yang ditarik kencang. Elias tahu bahwa sekali biru bergerak, darah akan bicara. Ia menatap luka itu, menatap belatinya yang kecil, menatap manusia-manusia yang kehilangan bentuk dalam ambisi. Ia memilih jarak paling tipis, lalu menghantam keheningan dengan akal. Ia meraih noken, mengeluarkan damar sisa, menaburkannya di tanah kering di depan Timo. Satu lemparan batu pada obor, dan bunga api muncrat, menyambar damar yang haus nyala. Api meloncat ke arah Timo sendiri. Laki-laki itu berseru kaget, mundur tergesa, kehilangan keseimbangan. Tombak yang dipegang orang di sebelahnya bergerak liar, memaksa Lukas melompat ke samping. Setengah lingkaran kepung retak. Sekarang, desis Elias. Biru menerjang ke arah celah yang terbuka. Bukan untuk membunuh. Untuk memecah lingkaran. Tubuh besar itu menghantam dada orang yang memegang tombak paling dekat. Udara keluar dari mulut orang itu dalam satu hembusan yang terdengar seperti daun diremas. Elias menyelinap di belakang biru, menangkis tombak Lukas dengan belati, membiarkan besi itu meluncur memotong udara kosong. Ia menendang lutut Lukas, membuatnya jatuh setengah tubuh. Mereka berdua meledak menuju sisi miring yang ditumbuhi pakis. Di bawahnya, jurang kecil menganga, ditutup batang pohon tumbang yang rebah sebagai jembatan alam. Di kejauhan, gemuruh halus terdengar dari dalam perut bukit. Air. Tanah basah yang kenyang. Hutan yang selama sehari semalam disiram hujan, menyimpan sesuatu yang siap longsor. Elias melesat di atas batang tumbang, menapaki lumut yang licin. Biru mengikuti, cakar-cakarnya mencari pegangan pada kulit kayu yang membusuk. Di belakang, Timo berteriak agar tombak dilempar. Sunny bangkit setengah oleng, menarik jaring yang tersisa, mencoba sekali lagi menutup ruang. Lukas mengejar dengan wajah merah, matanya liar.
batang di bawah kaki Elias mengeluh. Retakan kecil terdengar. Lebih dulu halus, lalu meluas seperti benang yang disobek. Biru berhenti sejenak, intuitif, memindahkan berat tubuhnya ke sisi yang masih kuat. Elias mempercepat langkah, ingin mencapai tanah seberang sebelum batang menyerah pada berat dunia.